Hai, siapa yang tak kenal SpongeBob? Itu tuh si segi empat spons lucu yang sangat rajin. Di sebuah film kartun yang menceritakan berbagai macam hewan yang hidup di suatu kota. Ada Mr. Krabs, si kepiting, ada Patrick, sahabat SpongeBob, ada juga Squidward, gurita pemarah yang bekerja dengannya. Nah, bermacam-macam itulah yang dinamakan keberagaman. Kali ini kita akan belajar mengenai keberagaman, tapinya tidak membahas SpongeBob ya. Tentu kita akan membahas keberagaman Indonesia, mulai dari pulaunya, bahasa, mulai dari tari, alat musik, dan masih banyak lagi. Kita mulai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, kebersamaan dalam keberagaman. Pada pembelajaran hari ini, muatan mata pelajaran yang akan kita bahas adalah bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang gagasan pokok, IPS, mengenai mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, dan IPA kita akan mengenal dengan bunyi. Sudah siap untuk mulai? Ini dia gambar pertama, ada sebuah rumah, di depannya ada teras, cantik sekali. Kita klik lagi. Wah, ada gambar serombongan anak yang sedang menaiki apa ini ya? Kuda lumping. Kemudian ada yang sedang tari. Ada yang tahu apakah nama tari dari kedua gambar tersebut? Nah, ini ada pilihan. Silakan dilihat. Ada jaranan, remong, reok Ponorogo, topeng Malangan, tari muang sangkal, seni bantengan, tari gandrung, tari baskelan putri, tari sebelang, tari gelipang. Kira-kira kita sedang berada di provinsi mana ya? Ada yang tahu? Iya, Jawa Timur. Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Menurut data, Indonesia memiliki lebih dari 400 bahasa, lebih dari 300 suku, lebih dari 200 jenis tarian. Begitu beragamnya ya Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam suatu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keanekaragaman tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mensyukurinya. Anak-anakku yang kusayangi, berikut video pembelajaran muatan mata pelajaran IPS tentang keanekaragaman Indonesia. Simak dengan baik ya. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia
Anak-anak pernah melihat atau menyaksikan pawai budaya? Biasanya digelar ketika 17 Agustus atau Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Di sana akan ditampilkan berbagai macam pakaian adat, berbagai macam tari, berbagai macam kostum-kostum atau pakaian-pakaian adat dari setiap provinsi. Apakah kalian suka melihat pawai budaya? Kira-kira pakaian adat mana yang paling kamu sukai ya? Pasti kalian suka ya melihat pawai budaya. Begitu pula Udin. Nah, Udin diceritakan dalam sebuah karangan berjudul Pawai Budaya. Sudah Bu Guru lampirkan sebuah cerita berjudul Pawai Budaya. Silahkan dilihat. Nah, di situ terlihat ada beberapa paragraf. Apakah kamu sudah tahu apa itu paragraf? Nah, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang memiliki ide pokok atau memiliki kalimat utama, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Coba kalian lihat pada cerita Pawai Budaya yang Bu Guru lampirkan, ada berapa paragraf di sana? Ada yang menjawab 5? Tadi sempat Bu Guru singgung mengenai kalimat utama paragraf. Marilah kita bahas mengenai pengertian dan ciri-ciri dari kalimat utama dari suatu paragraf. Kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok dan mendasari sebuah paragraf. Letak kalimat utama berada di awal atau di akhir, atau bisa juga di awal dan di akhir. Kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf dan biasanya diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang lebih rinci atau menjelaskan kalimat utama. Biasanya jika kamu ingin membuat sebuah karangan, kalimat utama harus dibuat terlebih dahulu, kemudian baru menceritakan atau menambahkan dengan kalimat-kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Disertakan sebuah contoh untuk mencari kalimat utama paragraf. Salah satunya yaitu ada sebuah paragraf. Musim kemarau tahun 2017 diprediksi mundur. Bila seharusnya masuk di bulan April, maka tahun ini diprediksi baru mulai bulan Mei hingga Juni. BMKG menyebutkan tahun ini kondisi musim secara keseluruhan cenderung seimbang. Kalimat utama paragraf di atas adalah, silahkan dipikirkan. Ada yang menjawab? Oke. Jawabannya adalah musim kemarau tahun 2017 diprediksi mundur. Berarti kalimat utama dari paragraf ini berada di awal paragraf. Contoh kedua. Kalimat pertama, bunga itu sungguh menawan. Kalimat kedua, warna mahkotanya merah jingga. Kalimat ketiga, bentuknya bulat, sempurna dengan tebaran bau semerbak. Kalimat 4,
Itulah bunga mawar baru di depan rumahku. Kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor. Iya, jawabannya di nomor 4. Itulah bunga mawar baru di depan rumahku. Sebelum pada kalimat utama, biasanya diawali dengan ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf biasanya disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok adalah pokok permasalahan dalam cerita atau kata kunci yang terdapat dalam kalimat utama paragraf. Sementara itu, paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di awal. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir. Ada juga paragraf deduktif induktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya di awal dan di akhir paragraf. Agar kalian cepat mengerti dan cepat paham, sering-seringlah membaca buku ya anak-anak. Contoh soal. Semua siswa kelas 4 bersemangat membersihkan kelas mereka. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca jendela, ada juga beberapa anak yang mengepel di kelas. Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah semua siswa kelas 4 bersemangat membersihkan kelas mereka. Berarti paragraf tersebut termasuk paragraf deduktif. Ide pokok paragraf tersebut yaitu anak-anak kelas 4 bersemangat membersihkan kelas. Contoh soal selanjutnya. Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Harta yang melimpah tidak ada gunanya jika badan tidak sehat. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan. Yang pertama adalah dengan rajin berolahraga. Selanjutnya, perbanyak makan buah dan sayur yang bergizi. Tidur teratur juga sangat penting untuk metabolisme tubuh. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Sedangkan ide pokok, kesehatan sangat penting bagi manusia. Termasuk paragraf deduktif juga ya ini anak-anak. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Alat musik tradisional juga merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia loh. Coba dulu kita bisa lihat ada gendang, ada seruling, dan lain-lain. Ada yang pernah lihat? Nah, beberapa alat musik bisa kita mendengar karena mengeluarkan bunyi. Nah, beberapa bunyi yang menarik telah Bu Guru sertakan pada pembelajaran kali ini. Mari kita dengarkan bersama-sama.
Dari kelima bunyi yang telah anak-anakku sekalian dengarkan, mulai dari bunyi pertama alat musik gitar, yang kedua gamelan, yang ketiga bukan alat musik sih, suara hujan, yang keempat ada suara seruling yang merdu, dan yang terakhir ada suara orang yang sedang mengetik di keyboard. Kalian tahu tidak kenapa benda-benda tersebut bisa mengeluarkan bunyi? Ya, bunyi bisa terdengar karena ada getaran. Bagaimanakah cara gitar mengeluarkan bunyi, atau bagaimanakah caranya agar gitar berbunyi? Ya, dipetik. Ada beberapa alat musik yang cara membunyikannya berbeda, seperti peluit yang harus ditiup, ada juga gendang atau drum yang harus dipukul. Kalian pasti sudah pernah melihat atau memainkannya, bukan? Oke, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini mengenai bunyi. Ya, jika ingin belajar mengenai bunyi, kali ini cukup 5 hal yang harus kita pahami. Yang pertama tentang pengertian bunyi, yang kedua sumber bunyi, yang ketiga pantulan bunyi, yang keempat sifat-sifat bunyi, selanjutnya media perpindahan bunyi. Yang harus dibahas pertama, pengertian bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, termasuk gelombang longitudinal. Gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Misalnya, kamu membunyikan lonceng di sebelah kanan, maka temanmu akan mendengar bunyi lonceng itu dari arah kanan. Artinya, arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium atau membutuhkan perantara. Jadi, di ruang hampa tidak bisa mendengarkan bunyi ya. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Media perpindahan bunyi. Yang pertama, melalui zat gas atau udara. Perpindahan bunyi melalui zat gas atau udara ini paling sering kita jumpai dan paling mudah kita temukan. Contohnya, jika ada orang yang sedang memukul kentongan, padahal tempatnya jauh dari rumah kita masih bisa mendengar suara tersebut karena bunyi berpindah melalui udara. Yang kedua, perpindahan bunyi melalui media zat padat. Kalian akan bisa memahami ini jika melakukan percobaan dengan membuat telepon kaleng. Nanti kapan-kapan kita coba ya. Yang ketiga, perpindahan bunyi melalui zat cair. Kalian dapat mencobanya dengan cara memasukkan air di dalam ember kaleng, kemudian ambil corong, masukkan ke dalam air, kemudian pukul-pukul ember tersebut di bagian bawah. Apa yang terjadi? Silakan dibuktikan. Sumber-sumber bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Setiap benda yang bergetar pasti menghasilkan bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sifat dari bunyi yang terakhir, pemantulan bunyi atau bunyi dapat dipantulkan. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Yang kedua, gaung.
Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi dengan bahan-bahan lunak seperti karpet, busa karet, dan gabus. Yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya. Contohnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak telah mengikuti dengan baik. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.